Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran jarak jauh. Kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan kelas 7, yaitu materi perbandingan. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di sekolah dasar ya. Tapi di sekolah menengah pertama di kelas 7 kalian akan eh, mengulangi lagi pelajaran dari perbandingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Yang dimaksud dengan perbandingan ya. Jadi kalau di SD kalian pernah belajar tentang perbandingan, pengertian dari perbandingan itu apa sih? Mungkin selama ini kalian belum tahu ya. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan yaitu membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Jadi di sini ada yang perlu ditekankan itu adalah bentar. Nah, membandingkan dua nilai ya, membandingkan dua nilai atau lebih ya. Jadi bisa lebih, jadi minimal dua ya. Namanya perbandingan itu minimal dua atau lebih dari besaran yang sejenis. Jadi yang ditekankan itu adalah besaran yang sejenis. Jadi nilainya harus sejenis atau besarannya harus sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi dinyatakannya itu dalam bentuk yang sangat sederhana. Ya. Nah, nanti perbandingan nanti ada dua, yaitu perbandingan yang senilai dan perbandingan yang berbalik nilai. Jadi nanti ada dua ya perbandingan, yaitu yang senilai dan berbalik nilai. Nah, sekarang perhatikan permasalahan berikut. Banyak siswa di kelas 7A 30 siswa. Jumlah siswa laki-laki 12 siswa dan jumlah siswa perempuan 18 siswa. Tentukan perbandingan antara yang A siswa laki-laki dengan perempuan, yang B siswa laki-laki dengan seluruh siswa, yang C siswa perempuan dengan seluruh siswa. Nah, soalnya mudah ya. Jadi kalau ditanyakan perbandingan ya, perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan, berarti nanti kita tinggal membandingkan aja ya. Jadi kalian bisa nanti ya caranya. Nah, untuk yang A, untuk yang soal yang pertama, yang A, perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan. Tadi siswa laki-lakinya kan jumlahnya 12. Sedangkan siswa perempuannya jumlahnya 18. Nah, kalau ditanya jumlah siswa laki-laki dengan perempuan, nanti tinggal dibandingkan deh. Sebanyaknya adalah 12 ya, laki-lakinya. Kita tuliskan 12, kemudian yang siswa perempuannya 18. Nah, kita sederhanakan nih dengan perbandingannya 12 banding 18. Kita sederhanakan atau kita nyatakan dalam bentuk yang paling kecil. Jadi dua-duanya itu harus dibagi dengan 6 untuk mendapatkan nilai yang paling kecil. Hasilnya berapa? 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Kemudian 18 dibagi 6 hasilnya 3. Jadi nanti perbandingannya adalah 2 dibanding 3. Kemudian soal yang B ya. Itu yang B. Perbandingan siswa laki-laki dengan seluruh siswa. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan siswa laki-laki dan seluruh siswa. Siswa laki-laki tadi berapa? 30. Sedangkan jumlah seluruh siswa berapa? Nah, siswa laki-lakinya 12 ya. Jumlah seluruh siswa berapa? 30. Berarti nanti perbandingan siswa laki-laki kita bandingkan dengan perbandingan jumlah siswa dengan seluruh siswa, yaitu 12 dibanding 30. Nah, kita nyatakan dalam bentuk sederhana. Masing-masing kita bagi dengan 6. Nanti hasilnya 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 5. Kemudian soal yang C ya, pertanyaan yang C. Perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah
dengan seluruh siswa. Jumlah anak perempuan 18 siswa, sedangkan jumlah seluruh siswa itu ada 30 siswa. Sehingga nanti perbandingan jumlah anak perempuan dan seluruh siswa tinggal kita bandingkan. Jumlah siswa perempuan 18, kemudian jumlah seluruh siswa 30. Berarti 18 dibanding 30. Nah, sama dengan soal yang atau pertanyaan yang sebelumnya di A dan B. Kita sederhanakan. Kita jadikan bentuk yang paling sederhana. Masing-masing dibagi 6. 18 bagi 6, 3. 30 bagi 6, 5. Jadi perbandingannya adalah 3 dibanding dengan 5. Ya, paham ya sampai sini ya. Ini yang dimaksud dengan perbandingan dan dinyatakan dalam bentuk yang sederhana, paling sederhana. Jadi perbandingan itu membandingkan dua nilai dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang untuk perbandingan senilai. Tadi kan ada dua ya, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sekarang untuk yang perbandingan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Sekarang kalian lihat dulu di permasalahan yang saya berikan. Ibu memerlukan 10 telur untuk membuat 2 loyang kue. Berapa telurkah yang ibu perlukan untuk membuat 7 loyang kue? Jadi soal yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, jika harga 20 meter persegi tanah adalah 2.500.000, berapa luas tanah yang dapat diperoleh dengan uang sebesar 4.750.000? Nah, ini ada dua permasalahan ya. Nah, logikanya kalau loyangnya yang dibuat itu makin banyak ya, maka nanti jumlah telur yang dibutuhkan juga semakin banyak. Sedangkan ini kan tanah ya, yang permasalahan yang kedua berkaitan dengan tanah. Makin besar jumlah uangnya, otomatis nanti luas tanah yang diperoleh juga akan semakin besar. Logikanya kan seperti itu ya. Dari permasalahan yang saya berikan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Yang dimaksud dengan perbandingan senilai ya, itu adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain itu akan ikut bertambah pula. Ya. Jadi kalau nilai yang satu makin besar, maka nilai yang satunya lagi juga akan semakin besar. Contohnya tadi di permasalahan yang pertama dan kedua ya. Di permasalahan yang pertama, itu makin banyak loyang yang dibuat, maka otomatis telur yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kemudian, di permasalahan yang kedua, makin banyak uang yang kita miliki untuk membeli tanah, maka otomatis luas tanah yang kita peroleh juga akan semakin luas ya. Jadi tanah yang bisa kita beli juga akan semakin luas. Logikanya seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Jadi kalau suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain ya, itu akan ikut bertambah. Itu namanya perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai bisa dituliskan, kalau saya tuliskan ya, variabel yang pertama itu A, variabel yang kedua B. Misalkan A1 per B1, berarti nanti nilainya harus sama dengan A2 per B2. Jadi untuk perbandingan senilai bisa saya tuliskan seperti ini. Nah, kembali ke soal yang tadi ya, untuk contoh soalnya. Sekarang kita kerjakan untuk yang soal yang permasalahan yang saya kasihkan. Ibu memerlukan 10 telur untuk membuat 2 loyang kue. Berapa telurkah yang ibu perlukan untuk membuat 7 loyang kue? Berarti nanti kita tuliskan dulu ya penyelesaiannya. 10 telur itu untuk membuat 2 loyang. Nah, ini kan yang diketahui loyangnya ya. Nah, karena telurnya belum diketahui,
berarti kan masih tanda tanya nih jumlahnya. Nah, itu bisa menghasilkan 7 loyang. Nah, nanti tanda tanya ini kita atau saya ganti dengan variabel X ya. Saya ganti dengan variabel X sehingga nanti kalau misalkan kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, yang saya tuliskan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Variabel A dan B-nya yang mana? Variabel A-nya kita misalkan yang telur, itu variabel A. Sedangkan variabel B-nya yang loyang ya, jumlah loyangnya. Sehingga nanti kalau telurnya kita misalkan dengan kita kasih variabel A dan jumlah loyang dengan variabel B, maka nanti akan dihasilkan untuk penyelesaiannya A1 misalkan itu adalah 10 telur, kemudian B1-nya itu adalah 2 loyang. Berarti A2-nya tadi kan sudah saya misalkan dengan X ya, berarti A2-nya adalah X karena ditanyakan, sedangkan untuk jumlah loyangnya adalah 7 ya, sehingga nanti kita dapatkan X dibanding dengan B. B-nya kan X kita bandingkan dengan 10 ya. X dibanding 10. Kemudian yang ini 7 dibanding dengan 2. Sehingga nanti kita kalikan silang ya. Untuk mencari nilai X-nya, kalikan silang ke sana ya. Berarti nanti 10 dikali 7. Nah, 10 itu bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Sehingga nanti nilainya X-nya adalah 5 dikali dengan 7. 5 dikali 7 sama dengan berapa? 5 dikali 7 sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah 35 butir telur yang dibutuhkan untuk membuat 7 loyang. Sampai sini paham ya? Ini adalah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Demikian untuk soal yang kedua, silahkan kalian coba sendiri ya di rumah. Ya, kalian coba sendiri. Nanti kalau ada yang belum bisa, silahkan kalian tanyakan. Ya, kalian tinggal ketikkan di kolom komentar di video saya. Dan nanti kalian tuliskan yang bagian mana yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video pembahasan materi perbandingan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.